Sudah sangat biasa kalau seseorang menghadapi masalah, dia akan mencari cara-cara mengatasinya. Mengatasi berbagai macam masalah dengan membuat metode-metode jalan keluar untuk bagaimana masalah itu bisa tertangani dengan begitu baik. Namun cenderung metode yang dilakukan adalah sesuatu yang sifatnya adalah mencari jalan keluar, way out. Tetapi tidak mencoba menganalisa secara mendalam atau mendiagnosis masalahnya sesungguhnya apa, akar masalahnya apa, berpikir dalam dan juga bahkan memeriksa diri di dalam, karena bisa jadi masalah yang dihadapi mungkin tidak sebesar yang kita perkirakan. Tapi perkiraan kita yang justru menjadi salah terhadap masalah itu. Atau cara pandang kita dan bagaimana kita menyikapi masalah itu membuat kita akhirnya menjadi makin terhimpit oleh masalah yang menjepit itu. Jadi kuncinya sebenarnya bukan apa yang ada di luar diri kita di dalam kita menangani masalah. Bukan memberantas masalah itu dengan lalu kemudian menjauhinya, atau mungkin memberantas masalah itu dengan cara menghapuskannya dan menganggap tidak ada padahal sesungguhnya ada. Ini yang seringkali keliru di dalam seseorang menangani masalah-masalah hidupnya. Sudah terjepit, terhimpit dengan pandangan yang sempit, maka seseorang akan makin terhimpit dan terjepit lagi. Jadi kuncinya sebenarnya pandangan yang sempit itu harus diubah supaya menjadi sebuah pandangan yang luas, dan kuncinya sebenarnya bukan yang ada di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menjumpai saudara di dalam segala keadaannya lewat firman Tuhan hari ini, sabda Tuhan yang menyapa kita lewat sapa hari ini dari 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 13. Dengarkanlah sabda Tuhan. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Surat Korintus yang kedua dari Rasul Paulus adalah sebuah pengingatan dan peringatan lagi bagaimana Korintus itu jemaat yang sebenarnya sedang punya masalah berat dalam hubungan antara mereka yang tidak harmonis, sekaligus juga tantangan penderitaan yang mengancam orang-orang percaya pada masa itu. Masalah di dalam dan masalah di luar. Masalah dari dalam yang tidak rukun, sekaligus juga masalah dari luar yang begitu menuntut hidup mereka menjadi tambah berat. Dan di sini Rasul Paulus memberikan sebuah solusi dengan teguran sebutan hai orang Korintus. Ini merupakan satu teguran yang keras untuk supaya orang Korintus benar-benar aware, sadar betul dan memperhatikan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Bukan melihat kepada masalah yang timbul atau yang memecah belah yang masih terjadi di kalangan mereka, atau serangan-serangan bertubi-tubi dari orang-orang yang tidak percaya yang mengancam kehidupan persekutuan mereka atau ibadah mereka. Tetapi Paulus mengajak untuk mereka, jemaat di Korintus itu, untuk melihat ke dalam, karena kuncinya ada di dalam. Paulus menggunakan sebuah istilah, kami telah bicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Perhatikan, Rasul Paulus menggunakan sebuah istilah, hati kamu terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan selalu ada tempat yang luas dalam hati kamu. Nah, terbuka lebar, tempat yang luas di dalam hati, dan juga dikatakan malah sebaliknya, tempat yang sempit ada di dalam hati kamu. Hati yang sempit itu membuat masalah menjadi makin menghimpit. Tapi hati yang lebar justru membuat kita akan menjadi sabar dalam menghadapinya. Hati yang lega, jiwa yang lalu kemudian lapang di dalam memandang segala sesuatu, dan wawasan yang luas sehingga tidak mudah menghakimi dan menganggap masalah ini penyelesaiannya itu, lalu problem ini penyelesaiannya itu. Tidak ada formula instan dan tidak ada satu metode cocok untuk semua hal walaupun masalahnya mirip. Karena itu
Betapa pentingnya untuk kita mencoba melihat ke dalam diri kita pada saat ada masalah di luar diri kita. Ini sesuatu yang penting. Saat dimana kita sibuk tangani masalah yang menghimpit dengan pandangan yang sempit, itu hanya menguras energi percuma. Kita akan habis-habisan cari jalan keluar, bagaimana supaya saya bisa bebas. Wah, saya perlu healing, saya perlu pergi, saya perlu refreshing, saya perlu rekreasi, saya perlu hiburan. Benar, Paulus memberikan penghiburan, tetapi dia katakan penghiburan dari Tuhan. Dalam 200 pasal pertama disebutkan berulang kali. Kita memang butuh dihibur oleh Tuhan supaya kita sanggup menghibur orang lain. Dan penghiburan itu penghiburan dari Tuhan, healing yang dari Tuhan, comforting yang dari Tuhan, yang melegakan hati. Ini sebenarnya rahasia untuk supaya hati kita menjadi lebar, luas, lega jiwa kita. Itu adalah karena penghiburan dari Tuhan. Bukan penghiburan yang meninabobokan habis itu kita stres lagi menghadapi masalah. Bukan sebuah healing yang lalu kemudian habis kita pergi jalan-jalan lalu kemudian beres masalah. Tidak. Tapi sesuatu penghiburan yang dari Tuhan yang sejati, yang abadi, yang membuat kita tidak larut di dalam sebuah masalah, tetapi kita justru keluar dari masalah itu bersama dengan Tuhan, bahkan menghadapi masalah itu dengan berani untuk menyelesaikannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Kunci dari penyelesaian masalah hidup kita ada di dalam hati kita yang lapang untuk memandang. Dengan hati yang lapang memandang, maka kita akan melihat, oh, masalah saya ternyata kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, itu akan menjadi sesuatu yang lega, sesuatu yang kita tidak dibuat pulas di sana, tidak larut dan tidak tidur di sana, tidak pulas tetapi luas, karena kita memandang dengan hati yang lapang. Dan bukan itu saja, kunci dari penyelesaian masalah kita yang ada di dalam bicara tentang jiwa yang lega. Tadi ketika Rasul Paulus mengatakan, aku buka hati selebar-lebarnya. Ayo bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Jiwa yang lega untuk menerima. Sebelum melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah, terima dulu kamu punya masalah. Terima dulu kita punya problem. Terima dulu dan akui saya punya persoalan. Terima dan akui dengan jujur tanpa menyangkali bahwa memang saya sedang dalam kondisi yang sulit. Saya sedang sekarat. Saya sedang tidak mampu, saya sedang tidak berdaya. Ini langkah awal untuk supaya kita bisa maju melangkah mengatasi persoalan. Jangan naiki anak tangga langsung ke atas untuk membereskan masalah-masalah di luar, tapi tidak bereskan masalah di dalam. Karena apa yang di luar sebenarnya Tuhan taruhkan dan titipkan untuk menyentuh apa yang di dalam. Dan ini yang sebenarnya Tuhan ingin lewat masalah kita, bukan sekedar lolos dari masalah itu, bebas dari masalah itu, tapi Tuhan mau kita lulus dari masalah itu. Yang berarti kita perlu belajar, yang berarti kita perlu berjuang, yang berarti kita perlu menghadapi ujian itu dengan kepala yang dingin, dengan hati yang lapang untuk memandang, dan jiwa yang lega untuk menerima. Dan semua sumbernya dari satu, yaitu penghiburan Tuhan yang abadi. Mohonkan penghiburan itu menyentuh hatimu sehingga hatimu menjadi berkembang, luas, lega, dan bisa memandang dengan cara yang baru dan bisa menerima segalanya justru dengan kekuatan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Ayo kuat lagi, ayo berjuang lagi, ayo jangan menyerah sama keadaan. Keadaan bisa mencurangimu, keadaan bisa membuat engkau larut di dalamnya, tapi keberadaan Tuhan mengatasi segala keadaan hidupmu. Mari maju bersama dengan Tuhan. Ingat, kuncinya ada di dalam, tapi penghiburannya dari atas. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.